Bagian 1. Pengantar dan gambaran umum bisnis model kanvas Old Town White Coffee. Halo dan selamat datang. Dalam sesi ini, kita akan membahas analisis bisnis model kanvas Old Town White Coffee. Old Town White Coffee adalah salah satu merek kopi Malaysia yang paling dikenal. Perusahaan ini tidak hanya menjual kopi. Old Town membangun model bisnis yang menggabungkan pengalaman kafe, produk retail, waralaba, saluran digital, dan warisan kopi Malaysia. Untuk memahami kekuatan bisnis Old Town, kita perlu melihat bagaimana model bisnisnya bekerja secara menyeluruh. Disinilah bisnis model kanvas, atau BMC, menjadi sangat berguna. BMC membantu kita menganalisis 9 blok utama dalam sebuah bisnis. Blok tersebut mencakup segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Bagi Old Town White Coffee, kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya menghubungkan dua dunia. Pertama, dunia warisan kopi putih Ipoh yang membawa nostalgia, budaya, dan identitas lokal. Kedua, dunia kafe modern yang melayani kebutuhan gaya hidup pelanggan masa kini. Sebagai contoh, pelanggan dapat menikmati nasi lemak, mie kari, roti panggang, dan kopi putih di kafe Old Town. Pada saat yang sama, pelanggan juga dapat membeli kopi putih instan Old Town di supermarket, minimarket, atau platform e-commerce. Artinya, Old Town tidak bergantung hanya pada satu saluran penjualan. Model ini memberi Old Town keunggulan penting. Ketika pelanggan tidak sempat datang ke kafe, mereka tetap dapat menikmati produk Old Town di rumah. Ketika pelanggan menginginkan pengalaman sosial, mereka dapat datang ke kafe. Ketika pelanggan berada di luar negeri, produk retail Old Town tetap dapat membawa budaya kopi Malaysia ke pasar internasional. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana setiap blok BMC berkontribusi terhadap posisi kompetitif Old Town. Kita juga akan melihat bagaimana Value Proposition Canvas, atau VPC, menjelaskan kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan penawaran Old Town. Secara sederhana, Old Town berhasil karena tidak hanya menjual produk, Old Town menjual rasa, pengalaman, konsistensi, kepercayaan, dan warisan. Inilah tema utama yang akan kita bahas dalam 5 bagian kuliah ini. Bagian 2. Segmen pelanggan dan proposisi nilai. Sekarang, kita masuk ke dua blok pertama dalam BMC, yaitu segmen pelanggan dan proposisi nilai. Segmen pelanggan merujuk pada kelompok orang yang ingin dilayani oleh sebuah bisnis. Bagi Old Town White Coffee, basis pelanggannya cukup luas. Ini mencakup keluarga kelas menengah, profesional muda, mahasiswa, pembeli retail, wisatawan, pelanggan urban yang sadar kesehatan, dan konsumen luar negeri. Kekuatan Old Town terletak pada kemampuannya melayani berbagai kelompok pelanggan dengan merek yang sama, tetapi dalam situasi penggunaan yang berbeda. Sebagai contoh, keluarga dapat mengunjungi Old Town untuk makan bersama pada akhir pekan. Profesional muda dapat menggunakan kafe sebagai tempat diskusi kerja yang santai. Mahasiswa dapat memilih Old Town karena suasananya nyaman untuk belajar, makanannya terjangkau, dan ruangnya cocok untuk diskusi kelompok. Di luar kafe, pembeli retail membeli kopi putih instan Old Town karena mereka menginginkan rasa kopi yang konsisten di rumah. Wisatawan dapat melihat Old Town sebagai bagian dari pengalaman budaya Malaysia. Bagi konsumen luar negeri, Old Town dapat mewakili nostalgia dan hubungan dengan warisan kopi Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proposisi nilai. Proposisi nilai menjawab satu pertanyaan penting. Mengapa pelanggan memilih Old Town dibandingkan pesaing lain? Jawabannya terletak pada gabungan beberapa elemen. Pertama, Old Town menawarkan kopi putih Ipoh autentik yang dikaitkan dengan warisan Malaysia. Ini bukan sekadar minuman. Ini adalah simbol rasa lokal yang memiliki nilai emosional dalam benak pelanggan. Kedua, Old Town menawarkan menu kafe yang terjangkau. Hal ini penting karena pelanggan dapat menikmati pengalaman kafe tanpa harus membayar harga yang terlalu tinggi seperti pada sebagian merek kafe internasional. Ketiga, suasana kafe Old Town cocok untuk berbagai kebutuhan.
Kafe ini dapat menjadi tempat makan keluarga, tempat istirahat pekerja kantor, ruang belajar mahasiswa, atau lokasi rapat santai. Keempat, produk retail Old Town mudah ditemukan. Ini memperluas proposisi nilai dari pengalaman di kafe menjadi pengalaman di rumah. Kelima, sertifikasi halal memperkuat kepercayaan pelanggan, terutama bagi pelanggan Muslim di Malaysia dan pasar internasional. Secara strategis, proposisi nilai Old Town dapat diringkas menjadi 3 hal: rasa warisan, akses yang mudah, dan pengalaman yang konsisten. Kombinasi ini membuat Old Town tetap relevan bagi pelanggan tradisional dan pelanggan bergaya hidup modern. Bagian 3. Saluran, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Dalam bagian ketiga ini, kita akan membahas 3 blok penting, yaitu saluran, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Saluran merujuk pada cara Old Town menyampaikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Old Town menggunakan gabungan saluran fisik, retail, digital, dan internasional. Saluran fisik yang paling jelas adalah jaringan Cafe Waralaba. Kafe ini menjadi wajah utama merek Old Town. Disinilah pelanggan merasakan suasana, layanan, makanan, minuman, dan janji merek secara langsung. Saluran kedua adalah supermarket, toko retail, dan minimarket. Melalui saluran ini, kopi putih instan Old Town dapat dibeli oleh konsumen harian. Ini penting karena memposisikan Old Town bukan hanya sebagai merek kafe, tetapi juga sebagai merek FMCG. Saluran ketiga adalah platform digital seperti Shopee, Lazada, GrabFood, dan Foodpanda. Saluran ini melayani pelanggan modern yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas. Pelanggan tidak perlu datang ke kafe. Mereka dapat memesan makanan dan minuman langsung dari rumah atau kantor. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan pelanggan. Old Town membangun hubungan pelanggan melalui layanan yang ramah, program loyalitas, promosi musiman, peluncuran menu baru, dan keterlibatan media sosial. Hal ini penting karena pelanggan kafe tidak hanya membeli makanan, mereka juga menilai suasana, kualitas layanan, kebersihan, konsistensi, dan pengalaman secara keseluruhan. Sebagai contoh, pelanggan yang menerima layanan baik lebih mungkin untuk kembali. Pelanggan yang menerima hadiah loyalitas juga memiliki alasan tambahan untuk memilih Old Town dibandingkan pesaing. Sekarang, mari kita lihat arus pendapatan. Old Town memiliki beberapa sumber pendapatan. Pertama, penjualan kafe dari makanan, minuman, dan pencuci mulut. Kedua, royalti dari operasi waralaba. Ketiga, penjualan produk retail melalui supermarket dan platform e-commerce. Keempat, lisensi merek dan distribusi internasional. Kelima, promosi musiman, penjualan paket, catering korporat, dan potensi model langganan digital. Basis pendapatan yang beragam ini penting. Hal ini mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja. Jika penjualan kafe melambat, produk retail masih dapat berkontribusi. Jika pelanggan tidak makan di tempat, layanan pesan antar makanan tetap dapat menghasilkan penjualan. Inilah kekuatan komersial Old Town. Old Town tidak hanya memiliki produk yang mudah dikenali. Old Town juga memiliki struktur pendapatan yang lebih tahan terhadap perubahan pasar. Bagian 4. Sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Dalam bagian keempat ini, kita akan membahas komponen operasional di balik keberhasilan Old Town White Coffee. Pertama, mari kita lihat sumber daya utama. Sumber daya utama Old Town mencakup merek, resep kopi eksklusif, fasilitas produksi, sistem waralaba, karyawan terampil, jaringan distribusi, kekayaan intelektual, dan reputasi sosial. Di antara semua ini, merek dan resep merupakan aset yang sangat penting. Merek Old Town menciptakan kepercayaan. Ketika pelanggan melihat nama Old Town, mereka sudah memiliki ekspektasi tertentu terhadap rasa, harga, suasana, dan kualitas. Resep kopi juga menjadi dasar diferensiasi. Jika rasa dapat dengan mudah ditiru, keunggulan merek akan menjadi lebih lemah. Kedua, mari kita lihat aktivitas utama.
Aktivitas utama Old Town mencakup pengelolaan operasi kafe, produksi kopi putih instan, pengendalian kualitas, kampanye pemasaran, pengembangan waralaba, pengembangan menu baru, dan penguatan inisiatif digital. Konsistensi sangat penting dalam bisnis waralaba. Pelanggan yang makan di satu gerai Old Town mengharapkan pengalaman yang serupa di gerai lainnya. Karena itu, pelatihan, prosedur operasional, audit kualitas, dan dukungan waralaba menjadi aktivitas yang sangat penting. Ketiga, mari kita lihat kemitraan utama. Old Town bergantung pada beberapa mitra strategis. Ini mencakup mitra waralaba, pemasok kopi dan bahan makanan, supermarket, minimarket, platform e-commerce, platform pesan antar makanan, distributor internasional, hotel, maskapai penerbangan, dan pelanggan korporat. Para mitra ini membantu Old Town memperluas jangkauan pasar tanpa harus melakukan semuanya sendiri. Sebagai contoh, mitra waralaba mendukung ekspansi gerai, supermarket mendukung penjualan retail, platform pesan antar makanan meningkatkan akses kepada pelanggan yang sibuk, distributor internasional membantu merek masuk ke pasar luar negeri. Keempat, mari kita lihat struktur biaya. Biaya utama Old Town mencakup bahan baku, gaji karyawan, sewa gerai, pemeliharaan, pemasaran, logistik, dukungan waralaba, teknologi digital, serta penelitian dan pengembangan. Tantangan besar dalam industri makanan dan minuman adalah margin keuntungan yang ketat. Biaya bahan baku dapat meningkat, biaya sewa di lokasi strategis dapat menjadi tinggi, biaya tenaga kerja dan biaya operasional juga harus dikendalikan tanpa melemahkan pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan Old Town tidak hanya bergantung pada penjualan. Keberhasilan juga bergantung pada disiplin biaya. Jika biaya tidak dikendalikan, harga mungkin harus dinaikkan. Jika harga naik terlalu tinggi, pelanggan dapat berpindah ke pesaing. Inilah alasan mengapa BMC berguna. BMC membantu kita melihat bisnis secara seimbang. Kita tidak hanya melihat pendapatan. Kita juga melihat kemampuan operasional yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Bagian 5. Value Proposition Canvas. Rekomendasi strategis, dan kesimpulan. Dalam bagian terakhir ini, kita akan membahas Value Proposition Canvas, rekomendasi strategis, dan kesimpulan keseluruhan. Value Proposition Canvas membantu kita memahami kesesuaian antara pelanggan dan penawaran Old Town. VPC melihat 3 aspek dalam profil pelanggan, pekerjaan pelanggan, masalah pelanggan, dan keuntungan yang diinginkan pelanggan. Untuk pekerjaan pelanggan, pelanggan Old Town ingin menikmati makanan kafe yang terjangkau, merasakan kopi autentik, membeli produk praktis untuk konsumsi di rumah, dan menemukan tempat yang nyaman untuk belajar, bersosialisasi, atau berdiskusi kerja. Untuk masalah pelanggan, mereka menghadapi keterbatasan waktu, kebutuhan akan rasa yang konsisten, sensitivitas harga, gerai yang ramai pada jam sibuk, dan pilihan minuman yang lebih sehat yang masih terbatas. Untuk keuntungan pelanggan, mereka menginginkan suasana kafe yang nyaman, harga terjangkau, rasa budaya Malaysia, jaminan halal, akses digital, promosi menarik, dan produk yang dapat dinikmati di mana saja. Sekarang, mari kita cocokkan hal ini dengan peta nilai Old Town. Produk dan layanan Old Town mencakup minuman kafe, makanan lengkap, kopi putih instan, menu yang ramah untuk layanan pesan antar, set hadiah, edisi musiman terbatas, dan pilihan minuman yang lebih sehat. Pengurang masalah Old Town mencakup harga kompetitif, kualitas yang konsisten, akses retail dan digital yang luas, integrasi dengan platform pesan antar makanan, pelatihan staf, dan lokasi gerai yang strategis. Pencipta keuntungan Old Town mencakup rasa ipoh yang autentik, suasana kafe yang nyaman, hadiah loyalitas, inovasi musiman, sertifikasi halal, dan kolaborasi gaya hidup. Berdasarkan analisis ini, ada beberapa rekomendasi strategis untuk Old Town. Pertama, Old Town dapat memperkuat segmen pelanggan yang sadar kesehatan melalui pilihan rendah gula, rendah kalori, dan berbasis tumbuhan.
Ini penting karena pelanggan urban semakin fokus pada kesehatan. Kedua, Old Town dapat memperkuat proposisi nilai premium melalui minuman edisi terbatas, set hadiah eksklusif, dan pengalaman kafe yang lebih modern. Ketiga, Old Town dapat meningkatkan saluran digital melalui aplikasi seluler yang mendukung pemesanan awal, hadiah loyalitas, promosi personal, dan integrasi pengiriman. Keempat, Old Town dapat membangun arus pendapatan baru seperti langganan kopi, paket korporat, dan set hadiah musiman. Kelima, Old Town dapat memperluas kemitraan dengan hotel, maskapai penerbangan, universitas, dan merek gaya hidup untuk memperkuat citra regionalnya. Kesimpulannya, Old Town White Coffee memiliki model bisnis yang kuat karena menggabungkan warisan, waralaba, FMCG, akses digital, dan pengalaman pelanggan. Namun, tantangan masa depan tetap ada. Biaya operasional meningkat, persaingan semakin kuat, perilaku pelanggan juga terus berubah. Agar tetap relevan, Old Town harus terus berinovasi tanpa kehilangan identitas aslinya. Kekuatan utama Old Town bukan hanya pada kopi putihnya. Kekuatan utamanya adalah kemampuan mengubah rasa lokal menjadi model bisnis yang dapat tumbuh di Malaysia, Asia, dan pasar internasional.